Sambernyawa, begitulah sosok legendaris Jawa, pendiri Pura Mangkunagaran di Surakarta pada tahun 1757 itu, dikenal namanya sampai kini. Sepak terjang serta keberaniannya dalam setiap pertempuran, baik melawan Sultan Mangkubumi, Susuhunan Pakubuwana III, dan Kompeni Belanda telah diakui oleh para musuhnya. Sebagai seorang pangeran dengan nama Raden Mas Said atau Pangeran Mangkunagara pertama, Sambernyawa juga merupakan salah satu pemimpin militer paling berbakat dan berpengalaman sepanjang sejarah Jawa. Dia memiliki pengikut yang loyal dan pengagumnya sangat banyak. Hal inilah yang kerap membuat Belanda frustasi menghadapi si Sambernyawa yang sejak usia 14 tahun telah berperang dengan kaum pemberontak dan terus berjuang hingga tahun 1757 saat dirinya berumur 31 tahun. Tapi kecerdikan serta keberanian Sambernyawa, julukan yang menurut Serat Babat Pakunagaran 1757 Masehi, autobiografi dalam bahasa Jawa paling kuno yang diketahui sampai sekarang serta Babat Tutur 1791, diambil dari panji perang yang dinamakan Sambernyawa. Sambernyawa terkepung oleh 3 pasukan gabungan yang menginginkan kematiannya di Pegunungan Kaduang, tahun 1756. Semua jalan ditutup rapat oleh 3 pasukan gabungan tersebut. Sambernyawa posisinya sangat terjepit. Bahkan penasihat utamanya, Kudanawarsa, yang sedang terluka, sudah terlihat pasrah. Dalam posisi kalah secara strategi perang serta jumlah pasukan, Mangkunagara memutuskan untuk tetap keluar dari daerah pegunungan tersebut. Bahkan, dia melakukan serangan balik mematikan bagi para musuhnya. Diceritakan dari berbagai literatur, sang pangeran akhirnya berhasil lolos bersama sisa pasukannya dari ketatnya pengepungan dikarenakan mengikuti burung-burung gagak, yang memimpinnya secara gaib keluar dari barikade rapat musuhnya. Burung-burung gagak itulah yang menunjukkan jalan keluar Sambernyawa dan pasukannya melalui sebuah jalan yang tidak ada satu manusia pun mengetahuinya selama itu. Setelah lolos dari kepungan maut, Sambernyawa pun menyambar-nyambar nyawa musuhnya. Desa Giyanti tempat persetujuan antara Mangkubumi dan VOC tahun 1755 dibakarnya. Mendekati daerah Mataram, mereka pun beraksi walaupun pasukannya saat itu masih dilanda ketakutan serta meminta Mangkunagara untuk mundur. Tapi sang pangeran, seperti yang tercatat dalam autobiografi Serat Babat Pakunagaran, menjawab dengan tegas. Walaupun saya mati, kalau sudah menemui ajal, jangan jauh dari Mataram, tempat pemakaman para leluhur saya. Mari kita bersama jangan menghitung mati, serahkan diri kepada Allah, mari kita masuk api. Tidak selang setahun, pasukan Sambernyawa pun membuat kesultanan yang dipimpin Sri Sultan di Yogyakarta dan dibantu Belanda, kocar-kacir. Pasukan Sambernyawa berperang seperti macan. Tahun 1755 sampai 1757, Perang Surakarta dan Mangkubumi berakhir. Mangkunagara pun diundang untuk berdomisili di Surakarta dan diberi gelar Pangeran Niji, seorang pangeran yang lebih tinggi derajatnya daripada semua pangeran lain. Perdamaian itu pun disetujui Belanda, dengan alasan mereka sudah mengakui bahwa tidak mungkin mencapai tujuan utama mereka selama ini kepada Mangkunagara, yang dianggap memiliki kekuatan gaib, yakni membunuhnya. Pada tanggal 28 Desember tahun 1795 atau Senin Pon, 16 Jumadilakir, Windu Aji, Wuku Pahang, Mangsa Kapitu, tahun Jimakir 1722 Pangeran Mangkunagara pertama si Sambernyawa wafat di dalamnya di Surakarta. Beliau dimakamkan di Mangadek, di lereng Gunung Lawu.